Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta sahabat ASN yang saya hormati dan saya banggakan. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, izin saya menyampaikan materi konsep manajemen strategis, dan selanjutnya Bapak dan Ibu serta sahabat ASN, kita bahas bersama materi konsep manajemen strategi tersebut. Dan semoga materi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yurianto dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bahasan yang pertama adalah pengertian manajemen strategis. Bahasan yang kedua tentang elemen-elemen dasar manajemen strategis. Sedangkan bahasan yang ketiga adalah alur pikir manajemen strategis. Pengertian manajemen strategis. Apa sebetulnya manajemen strategis itu sendiri? Pada kesempatan ini, kita akan diskusikan tentang manajemen strategis. Apa sebetulnya manajemen strategis? Manajemen strategis pada dasarnya merupakan seni dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi penggabungan antara seni dan ilmu pengetahuan yang diperuntukkan untuk merumuskan visi dan tujuan organisasi, yang diperuntukkan juga untuk menyusun metode pencapaian visi dan tujuan organisasi, serta bagaimana menggunakan sumber daya organisasi untuk pencapaian visi dan tujuannya. Dan dilakukan melalui analisis strategi, serta formulasi strategi yang kokoh, dan yang ketiga juga dengan melakukan implementasi strategi, menyusun implementasi strateginya seperti apa, dan terakhir adalah melakukan evaluasi strategi guna pencapaian dari visi dan pencapaian dari tujuan. Yang kedua adalah elemen-elemen dasar manajemen strategis. Elemen dasar manajemen strategis terdiri dari yang pertama adalah analisis strategi, yang kedua adalah formulasi strategi, jadi memformulasikan strategi. Yang ketiga adalah tentang implementasi strategi, sedangkan yang keempat adalah evaluasi dan kontrol strategi. Selanjutnya, apa sebetulnya analisis strategi tersebut? Analisis strategi tersebut adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal organisasi. Di sini menyangkut kelemahan, kekuatan, menyangkut peluang, dan menyangkut juga ancaman. Terus selanjutnya adalah formulasi strategi. Apa yang dimaksud formulasi strategis? Formulasi strategi ini adalah memformulasikan pengembangan perencanaan untuk jangka panjang. Tentu ini juga melihat kondisi real dari organisasi, sehingga akan terwujud strategi yang berkualitas. Selanjutnya, implementasi strategi. Implementasi strategi pada prinsipnya adalah mengimplementasikan bisnis plan yang telah disusun. Dalam hal ini adalah misalnya kita menyusun SOP, kita menyusun budget, kita menyusun sistem operasional, dan sebagainya. Sehingga dalam pencapaian tujuan dan visinya organisasi dapat diselesaikan dengan baik dan efisien serta efektif. Yang selanjutnya, elemen dasar yang keempat, yaitu evaluasi dan kontrol strategi, pada prinsipnya adalah evaluasi dan pengendalian pengawasan seluruh aktivitas organisasi. Dan prinsipnya adalah apakah pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang telah berjalan sesuai dengan rencana yang kita susun. Kalau tidak, perlu adjustment, perlu penyesuaian, dan sebagainya. Ini saya kira seorang manajer harus bisa menentukan hal tersebut. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa
Keempat elemen dasar tersebut saling berhubungan, saling kait-berkait, dan saling mengisi sehingga akan tersusun suatu konsep manajemen strategis yang komprehensif dan solid. Selanjutnya adalah model manajemen strategis. Model manajemen strategis akan difokuskan pada perencanaan manajemen strategis. Yang pertama yang dilakukan dalam proses ini adalah penilaian situasi dan kondisi internal dan eksternal organisasi. Sedangkan langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dan informasi yang up to date, accountable, reliable. Selanjutnya setelah data dan informasi terkumpul akan dilakukan analisis isu dan masalah yang penting dan akhirnya akan terwujud, akan kita peroleh isu dan masalah yang kritis dan perlu tindak lanjut yang mendesak. Dalam hal ini maka akan tersusun suatu konsep manajemen strategis dari mulai visi, misi, terus tujuan organisasi, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan. Dan konsep ini semua akan diskemakan merupakan pada dasarnya proses yang terus-menerus dan merupakan kerangka pikir pada manajemen strategis. Dan ini semua yang seperti saya sebutkan di awal, bahwa ini merupakan model perencanaan manajemen strategis. Langkah selanjutnya adalah bahasan yang ketiga tentang alur pikir manajemen strategis. Bahwa kita sadari, kita tahu bahwa organisasi akan mencapai, dibangun dan dikelola dalam konteks ingin mencapai tujuan dan visinya secara efisien dan efektif. Namun, kita melihat organisasi itu sendiri juga mempunyai kelemahan dan juga mempunyai kekuatan. Namun, di samping itu, organisasi juga mempunyai ancaman dari luar, serta mempunyai juga peluang yang harus dimanfaatkan oleh organisasi. Dalam hal ini, dapat digambarkan bahwa organisasi itu untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara, dan dalam konteks ini adalah melalui manajemen strategis yang sudah tentu harus mempunyai visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan. Namun perlu dipikirkan dan perlu diingat bahwa organisasi itu harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Ini menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi dan tujuan. Selain itu, kita juga melihat bahwa perlu sumber daya yang lain seperti dana, teknologi, dan manajerial. Ini perlu bagi organisasi dalam pencapaian visi dan tujuan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor leadership. Ini yang akan mengelola, akan memanage, akan berusaha untuk mencapai visi dan tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Bapak dan Ibu serta sahabat ASN yang saya hormati, saya banggakan, demikian penyampaian materi konsep manajemen strategis. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.